Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, berjihad. Jadi yang namanya perang, qital, jihad ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Soal perang adalah soal hidup dan mati kita. Kalau orang berperang itu pilihannya dua aja. Kalau tidak kita yang membunuh, kita yang terbunuh. Pilihannya dua. Jadi ini soal hidup mati, soal sesuatu yang berat, tetapi di dalamnya syarat dengan nilai-nilai. Rasulullah sepanjang hidupnya itu terus dalam keadaan berperang. Ada yang mengatakan 70 kali perang, ada yang mengatakan 80 kali perang. Turun wahyu usia 40 tahun, kalau setiap 80 kali perang, setiap bulannya 80 bulan, itu berarti Rasulullah hampir setiap bulan berperang. Jadi kalau kita hitung misalnya setahun 12 bulan, kalau kalikan 8 bulan itu berapa tuh? Jadi usia Rasulullah 23 tahun, itu hampir setiap bulan Rasulullah itu berperang terus. Nah, bayangkan tuh gimana rasanya. Setiap bulan berperang terus. Setiap bulan artinya soal hidup dan mati Rasulullah diancam dengan yang namanya qital, peperangan. Kenapa sampai Allah wajibkan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atasmu berperang. Soal perang, kenapa wajib? Karena dalam peperangan itu salah satunya syarat dengan pelajaran. Soal perang itu soal strategi. Kalau salah strategi, kalah kita perang.
Soal perang itu soal kedisiplinan. Kalau tidak disiplin, kalah kita perang. Soal perang itu soal kepemimpinan. Nah, kalau tidak mau tunduk kepada kepemimpinan, kalah kita perang. Itu yang terjadi di perang Badar. Gara-gara tidak taat kepada perintah Rasul sebagai pemimpin perang, kalah kita. Di perang Uhud kita kalah. Perang Badar menang, tapi di perang Uhud kita kalah. Kenapa kalah? Sebabnya tidak mengikuti apa kata pemimpinnya. Yang di gunung kata Rasulullah jangan turun, apapun yang terjadi, turun mereka. Gara-gara harta rampasan perang. Nah ini pelajaran perang ini. Soal strategi, soal kedisiplinan, soal kepemimpinan, soal kebersamaan. Nih, soal keberanian. Syarat dengan pelajaran. Rasulullah setiap bulan berperang. Nah, kita pun demikian juga. Kita ini bukan lagi setiap bulan. Setiap hari kita perang terus kada? Perang. Setelah Rasulullah pulang dari perang Badar, sahabat-sahabat gembira semua karena sudah perang dari satu pertempuran yang besar. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada tidak perang yang lebih besar daripada perang Badar?" Kata Rasulullah, ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Kalau gitu saban hari kita perang terus. Saban hari kita perang. Makanya kita perlu strategi. Untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita ini perlu strategi. Perlu kedisiplinan. Perlu semangat. Perlu kerja keras. Perlu pengorbanan. Wah, banyak sekali. Perlu doa. Banyak sekali. Tawakal. Nah, kalau kurang-kurang kita kalah kita dalam peperangan. Makanya kata Allah, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, walaupun perang itu tidak menyenangkan bagimu. Yang namanya perang kan kada senang orang kalau kada nyaman perang nih. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, tetapi kata Allah bisa jadi, tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Kadang-kadang kita ini sering benci dengan sesuatu, tidak suka dengan sesuatu, padahal itu baik buat kita. Terkadang sesuatu yang terlihatnya tidak nyaman membuat kita sakit hati, membuat kita susah, membuat kita sulit. Bisa jadi itu adalah kebaikan buat kita. Tetapi biasanya manusia ini kalau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dia langsung benci. Jadi orang berbuat atas dasar suka tidak suka aja. Kalau dia senang, digawinya. Kalau dia tidak senang, ada digawinya tuh. Kebanyakan manusia seperti itu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi itu buruk bagimu. Kita dengan sesuatu itu senang, tapi itu buruk. Kami tunjukkan dua jalan kata Allah. Wa hadainahu najdain. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Jalan kebaikan itu kata Allah, falaqtahamal aqabah. Mengapa kalian tidak menempuh jalan sulit dan mendaki? Kalau disuruh milih kita mau jalan yang lurus, lempeng, nyaman, kada ada rintangan, atau mau pilih jalan yang sulit dan mendaki? Mana yang mau kita pilih jalannya? Ya pasti suratullah manusia itu kan mau jalannya yang nyaman aja. Yang lurus, yang mudah, yang lempeng aja, kada ada rintangan, enak. Ya kan? Gawian ada, duit banyak, rumah besar, mobil mewah, semua lengkap ada, enak. Maunya manusia kan begitu. Diberikan dua jalan, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Kata Allah, jalan yang baik ini jalannya sulit dan mendaki. Yang namanya perang itu jalannya sulit dan mendaki. Jalan buruk, jalannya nyaman. Orang ada bermaksiat nyaman benar. Kada perlu pakai perjuangan apa segala macam, hendak bermaksiat, nyaman. Menyambati orang nyaman kada? Nyaman. Kalau menyambati orang nyaman aja kita. Kalau kita menghina orang nyaman, menyambati orang nyaman. Tapi kalau berbuat baik pada orang lain, belum tentu itu mudah dilakukan. Jalan baik itu kata Allah jalannya sulit dan mendaki. Jalan buruk jalannya mudah. Karena dia mudah, maka orang senang. Karena tidak menyusahkan dia. Karena manusia tidak mau yang menghadapi yang namanya tantangan. Sementara yang namanya orang beriman itu kata Allah dia pasti diuji terus.
Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian anggap diri kalian itu beriman sebelum diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami uji mereka dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Diuji dengan Allah kita dengan segala macam kesulitan. Itulah hidup namanya. Nah, orang beriman kalau dia tahu ini ujian, dia sedap, santai, tetap gembira menghadapinya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian, orang beriman tetap bersabar. Walaupun diperintah berperang terus, orang beriman tetap bersabar menjalankannya. Walaupun dalam peperangan itu bukan main sulitnya. Kadang-kadang kekurangan makanan, kekurangan minuman, apa segala macam, tidur, terik matahari dingin segala macam. Tetapi inilah ujian bagi orang-orang beriman. Maka ketika zaman Rasul, ketika diajak berperang, orang-orang munafik tidak mau ikut. Kami jaga rumah kami aja, rumah kami kosong, kalau dia menjaga. Kisah dalam Quran ada. Ada kisahnya di surah At-Taubah. Ketika diajak berperang, kata orang munafik, kami tinggal aja Rasul, rumah-rumah kami kada terkunci, rumah-rumah kami kada ada penjaganya. Padahal kata Rasul mereka itu bohong, mereka cuma mau lari, tidak mau ikut pergi berperang. Orang-orang munafik. Padahal tidak mau dengan sesuatu yang sulit dan mendaki, karena mau hidupnya nyaman aja. Nah, kalau itu kita orang beriman harus siap berperang dalam hidup ini, menghadapi segala macam ujian. Kekurangan makanan itu ujian, kekurangan uang, tidak punya ini, tidak punya itu, hidup banyak masalah, itu banyak ujian. Tidak mengapa selama kita tetap beriman kepada Allah. Tidak mengapa selama kita tetap kuat iman kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar setiap ujian yang datang Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Karena janji Allah, orang beriman pasti diuji. Biasanya tidak diuji. Ada orang bilang gini, bisa kada usah ada ujiannya. Aku beriman tapi hidup nyaman terus. Kata Allah tidak bisa. Setiap orang beriman pasti diuji. Semakin tinggi iman, semakin naik juga ujiannya. Kayak orang sekolah juga. Semakin tinggi kelasnya, semakin susah ujiannya. Kayak orang sekolah juga. Nah, orang beriman demikian. Jadi oleh karena itu kata Allah, walaupun sesuatu itu tidak kamu sukai, jalan baik itu sulit mendaki, tidak suka kita. Tetapi karena kita tahu itu baik, kita tahu itu benar, walaupun sulit, walaupun daki, kita siap menempuhnya. Siap menempuhnya. Bangun subuh itu sulit enggak? Sulit. Bangun tengah malam tahajud itu sulit enggak? Sulit, berat. Masya Allah. Apalagi kalau sudah awak uyuh, begawe dari pagi sampai sore, lagi tidur nyenyak-nyenyak, disuruh Allah bangun. Kan berat, tidak suka kita, kada nyaman. Kalau mengikuti hawa nafsu, nyaman kita guring aja kalau. Apalagi kita mikir, ini kan sunnah juga. Nah kan? Bangun malam kan sunnah juga. Kada digawi juga, kada masalah, kada berdosa juga. Nah, orang yang mengikuti hawa tadi itu, yang bertindak berdasarkan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, nyaman atau tidak nyaman, kada mau menggawi. Kalau yang nyaman digawinya, walaupun salah asal nyaman digawinya tuh. Nah, itu namanya orang mengikuti hawa nafsu tadi. Orang-orang yang mengikuti hawanya tadi itu, kalau dia senang, walau salah digawinya. Walaupun tidak ada gunanya, dibelanya mati-matian. Nonton bola tengah malam tuh, kalau kita pikir ada enggak gunanya buat kita? Manfaatnya apa? Bertanding misalnya Piala Champion tuh, kan? Bertanding biasanya Liga Spanyol, Real Madrid sama Barcelona, El Clasico, nah, kan? Itu kalau sudah itu bermain tuh di mana-mana, TV orang sudah semua begadang nonton merame. Kalau ditanya ada enggak gunanya buat kita? Nambah iman enggak ada tuh? Nonton El Clasico itu nambah iman enggak ada? Tapi orang mau membela mati-matian. Hah? Disiapkannya kopi, disiapkannya kacang, wah siap semua. Untuk jam 3 subuh, jam 4 subuh, wani bangun. Begadang tuh tahan untuk menonton El Clasico. Bayangkan. Kalau ditanya ada enggak guna buat dia, ada enggak manfaatnya, ada enggak nambah iman? Enggak apa-apa. Tapi manusia mau, kenapa? Dia senang. Kenapa? Dia suka. Kenapa? Nyaman.
Menurut dia nyaman. Wah, kalau timnya menang gembira bukan main. Padahal yang dibelanya kenal kan gak ada. Ya kalau Messi kenal kan gak ada sama kita. Orang kafir pulang. Orang di membela ini membela itu. Jadi ada orang-orang yang bertindak berbuat itu berdasarkan suka atau tidak suka. Inilah yang harus kita perangi. Kutiba alaikumul qital, perangilah sesuatu, jangan bertindak atas dasar suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman. Bertindaklah atas dasar benar atau tidak. Benar atau tidak, baik atau buruk. Kalau baik walaupun tidak nyaman, lakukanlah. Kalau kita tahu itu baik, kalau kita tahu sesuatu itu benar, walaupun kita tidak suka, walaupun tidak nyaman, berusahalah, paksakan diri untuk berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita harus memaksa dulu. Paksakan diri untuk berbuat baik. Bangun malam tuh, kamu kada dipaksa kada mau bangun. Bujur kada? Coba aja kalau dipaksa tuh. Dipaksa tuh. Mata berat benar. Oh, aduh berat benar. Dipaksa, kalau kada kita paksa kalah kita. Sudah bunyi alarm tuh, kita bangun, kita matikan lagi. Padahal kita sudah nyetelnya, hendak bangun jam 4. Berbunyi jam 4, bangun kita matikan, sambung goreng lagi. Kenapa? Beratnya mengalahkan rasa kantuk tadi itu. Kenapa? Nyaman goreng tadi. Goreng tadi nyaman. Kasur empuk, di sebelah bini ada. Hari dingin-dingin pulang. Nyaman benar goreng, susah bangun. Nah, itu namanya orang yang mengikuti hawa nafsu tadi. Susah untuk dia mengalahkan kesenangannya tadi itu. Tapi orang beriman beda. Dia bisa meninggalkan kesenangan untuk satu urusan kebaikan. Walaupun goreng nyaman, walaupun ada bini di samping, tapi ada Allah memanggil, dia bangun. Bangun dia menghadap Allah tengah malam. Nah, ini namanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu tadi itu. Hawa nafsu itu bentuk nyatanya adalah satu perbuatan yang kita lakukan hanya atas dasar suka atau tidak suka. Bukan soal kebenaran. Bukan soal benar, soal suka tidak suka. Soal tidak suka tidak suka. Ada cerita namanya ulama Imam Hanafi. Imam Hanafi dia ketemu anak kecil. Anak kecil itu nasihati dia. Yang kata anak kecil nasihati Imam Abu Hanafi. Wahai Imam, kamu ini terkenal di mana-mana segala macam ya. Tapi hati-hati, jangan sampai gara-gara keterkenalanmu itu, kesohranmu itu membuat kamu masuk ke dalam neraka. Yang nasihatinya anak kecil. Itu tersungkur, Imam Abu Hanafi itu nangis tersungkur, sujud sama Allah. Diingatkan oleh seorang anak kecil. Mau diingatkan oleh anak kecil, padahal dia imam besar. Ya kan? Kalau aku barangkali katanya jalan di dunia ini katanya tergelincir karena sendal aja jalan. Karena sendal kepakan tergelincir aja kata anak kecil. Tapi kalau Anda kalau imam bisa tergelincir karena gelar yang imam miliki ini. Sudah terkenal di mana-mana kan? Salah satu mazhab itu kan. Sudah terkenal di mana-mana. Tapi kata hati-hati kata anak kecil tadi, engkau bisa tergelincir gara-gara gelarmu itu. Nangis Imam Abu Hanafi. Artinya kebenaran itu walaupun datang dari anak kecil, kalau dia benar ikut. Walaupun anak kita yang nasihati kita. Abi ini jangan berbohong bi. Berdosa abi berbohong ya. Anak kita bisa nasihati begitu. Harus kita dengar kalau benar kan. Sesuatu yang benar siapapun yang menyampaikannya harus kita dengar. Kadang-kadang orang tidak mau. Dia hanya mau mendengar kalau orang itu menyenangkan hatinya. Kalau senang, cocok dengan selera dia, baru mau dia dengar. Kalau tidak sesuai dengan selera, tidak mau mendengar. Ini orang yang bertindak atas dasar senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Ini orang yang terjerat oleh namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu begitu. Cenderung mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan aja. Bukan sesuatu yang benar. Orang beriman itu yang namanya orang yang mampu mengendalikan dirinya, dia bertindak atas dasar benar atau tidak. Kalau benar, walaupun tidak nyaman, siap dilakukan. Bangun malam itu memang tidak nyaman, tapi kita paksakan diri untuk bangun. Bersedekah itu memang berat. Sudah capek-capek kita bekerja, capek-capek kita berusaha dapat uang, harus ngasih orang lain. Itu kan berat. Kita yang kerja, kita yang capek, kok dapat hasil harus ngasih orang. Tapi coba kita berani memaksakan. Sedekah, melatih terus diri.
Awalnya memang dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Gitu enggak tuh? Memang awal-awalnya kan dipaksa kan. Yang kayak anak kita sekolah kalau baru-baru dipaksa kan enggak? Ngalih benar tuh suruh sekolah. Tapi sudah lama-lama dia otomatis dia. Tanpa dibangunkan dia bangun sendiri. Tanpa disuruh sekolah dia malah pegang sendiri. Awal-awalnya dipaksa dulu. Kita nak membaca Quran ini nah. Kalau kita paksakan kada terbuka-buka kita. Walaupun uyuh capek ambil Quran buka. Paksakan diri kita. Siapkan waktunya dalam satu hari setengah jam, dalam satu hari 1 juz baca Quran. Usahakan tuh saban hari 1 juz, saban hari 1 juz, sebulan khatam Quran. Itu yang begitu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada kita tuh kekuatan untuk memaksa diri berbuat kebaikan tadi. Kada jar setan, kada usah ngajigin. Kada usah ngaji, gawin masih banyak. Begawi aja dulu. Kayak tuntung begawi baru mengaji. Tuntung begawi jar setan ikam uyuh. Capek sudah. Kayak nak mengaji guring dulu. Nah, guring dulu. Pintar benar setan nih. Hebat benar setan nih. Akhirnya lupa hari ngaji. Pas ujung-ujungnya jar setan sudah hari ini istirahat, esok aja ngaji, esok aja. Batal hari ini ngaji, esok aja jar. Pas esok itu lagi, lusa lagi. Akhirnya sepanjang hidup tidak pernah ngaji kita. Karena tidak digawi, akhirnya tidak terbiasa. Nah itu memulai itu yang paling sulit. Membiasakan berbuat baik itulah yang paling sulit. Coba kita biasakan untuk berbuat kebaikan. Walaupun jalannya sulit dan mendaki. Wahadainahu najdain. Telah kami tunjukkan dua jalan. Falaqtahamal aqabah. Ya kan? Mengapa kalian tidak memilih jalan yang sulit dan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa jalan yang sulit dan mendaki itu? Fakku raqabah, melepaskan diri dari perbudakan. Jadi yang paling sulit itu melepaskan diri dari perbudakan. Dulu namanya orang ada jual budak gitu kan. Itu ayat itu kan berkenaan dengan orang-orang yang menjual budak, lepaskan diri dari perbudakan. Sekarang mungkin tidak ada lagi perbudakan seperti itu. Tapi masih tidak kita diperbudak dengan hal yang lain. Ada kan? Diperbudak apa tuh? Diperbudak harta. Diperbudak apa lagi? Diperbudak wanita, harta, tahta, wanita. Nah itu banyak memperbudak manusia. Dunia diperbudak oleh dunia. Banyak orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Allah katakan lepaskan dirimu dari perbudakan. Tapi kata Allah itu jalannya sulit dan mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa jalannya sulit dan mendaki itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan dirimu dari perbudakan. Tugas kita ini itu, tugas kita sampai mati ini jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Harta itu kita perlukan, jangan diperbudak oleh harta. Jangan diperbudak oleh harta. Kekuasaan, boleh aja kita cari kekuasaan, jangan diperbudak oleh kekuasaan. Harta, emas, intan, berlian, wanita. Kita senang sama wanita, jangan diperbudak oleh wanita. Jangan hidup kita mikirnya nyari bini terus. Diperbudak oleh harta, tahta, wanita. Ini perbudakan dunia namanya. Ini kata Allah jalannya sulit dan mendaki, yaitu melepaskan diri dari perbudakan. Ini memang berat, ini memang sulit, tapi kita tahu ini benar. Hindarilah, hindarkan kita. Jangan kita biarkan diri kita di bawah kekuasaan perbudakan dunia ini. Fakku raqabah, lepaskan diri dari perbudakan. Apalagi jalan yang sulit mendaki itu kata Allah. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba, yaitu memberi makan di hari kelaparan. Nah, ada orang lapar kasih makan. Artinya itu ketujuh nolong orang. Senang nolong orang lain, suka bantu orang lain. Asal ada orang lapar kasih makan. Itu jalannya sulit. Jalannya sulit dan mendaki itu. Untuk berbuat baik itu sulit dan mendaki. Tetapi kata Allah itu jalannya benar. Walaupun dia sulit dan mendaki, orang yang punya iman dia siap untuk melakukan. Walaupun dia sulit dan mendaki, orang yang punya iman siap untuk melakukannya. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, walaupun berperang itu tidak kamu sukai, tetapi boleh jadi kata Allah sesuatu yang kamu sukai itu buruk bagimu.
Sebaliknya sesuatu yang buruk yang tidak engkau sukai justru itu baik bagimu. Allah lebih mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la. Allah mengetahui wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Kita anggap sesuatu itu buruk padahal bagus buat kita. Padahal itu yang baik buat kita. Cuma kita kada suka aja. Antara dipuji sama dicaci, mana yang nyaman? Dipuji lebih nyaman. Kalau dipuji nyaman, kalau dicaci. Tetapi kira-kira mana yang lebih baik buat kita? Pujian atau cacian? Mana yang lebih baik? Kira-kira untuk peningkatan kualitas kita ini, untuk peningkatan kualitas, integritas, kesabaran, keikhlasan, mana lebih bagus, pujian atau cacian? Mana yang lebih bagus untuk menguji kesabaran kita? Makanya Allah katakan orang beriman itu tidak takut celaan terhadap orang-orang yang suka mencela. Wala yakhafuna laumata la'im. Orang beriman kata Allah tidak takut, tidak khawatir terhadap celaan orang yang suka mencela. Karena tidak takut orang beriman. Banyak manusia senangnya dipuji, maunya dipuji-puji. Kata Rasulullah, pujian itu bisa membuat kita buta. Kalau ada orang muji-muji kita, kata Rasul, ambil pasir, lemparkan ke muhanya. Karena pujian itu sama dengan meletakkan apa namanya nih, golok di batang leher. Bahaya pujian tadi, bisa membuat kita tamu ambung lupa akhirnya. Nah, bahaya pujian. Tetapi rata-rata manusia senang dengan pujian. Kalau anak kecil memang harus dipuji-puji, anak kecil, anak pintar, hebat, anak soleh gitu. Kalau orang tua, ya kalau orang tua cocok lah kayak itu tuh. Oh ya, ini baik benar, baru anak memberi. Kalau anak kecil wajar kalau baik anak abi baik, oh anak soleh ini suka memberi orang nih, beri dia. Anak kecil wajar, masih sudah tua. Wah ini baik benar, baru anak manjulung. Seperti sama ke anak kecil tuh. Kamu kan dipuji, kan mau memberi. Kada ada pujiannya, tidak mau memberi, dipuji hanya anak menjulung. Nah itu namanya sama seperti dengan anak-anak. Barangkali bagi kita pujian itu kita senangi, ya kan? Tetapi kata Allah justru cacian itulah yang baik buat diri kita. Dengan cacian kita koreksi diri, dengan cacian kita bersabar, dengan cacian kita melihat apa kekurangan-kekurangan. Kenapa orang tidak suka sama aku? Kenapa sabar? Dengan cacian maki kita semakin kuat bergantung sama Allah. Tidak lagi berbuat itu terhadap pujian manusia, tapi berbuat memang betul-betul atas dasar kehendak kita kepada Allah. Nah, memang lebih enak pujian, tetapi yang bagus buat kita mana kata Allah? Cacian itu lebih bagus untuk peningkatan kualitas. Orang kalau dipuji bisa lupa diri. Nah, mana enak? Diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan? Mana yang lebih nyaman? Lebih nyaman dengan kaya. Jar kawan ulur, sekalian nyaman juga jadi orang kaya nih jar. Iya kalau Pak, lebih berat ujian kalau di rumah makan kada ada, duit kada ada, kredit belum bayar, waduh, wah masalah, ya kan? Utang belum bayar, wah berat ujian tuh kan. Kalau ujian miskin berat, ujian kekayaan nyaman. Kan, duit banyak, bawa ke diskotik, hiburan duit banyak, gitu kan? Coba kalau kita kena berduit gimana? Padahal mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih berbahaya? Kaya lebih bahaya, ujian kaya itu lebih bahaya. Kita memang lebih senang diuji kekayaan, bang balik kemiskinan kalau bisa milih kan. Nyaman diuji dengan orang sugih. Tetapi yang lebih bahaya mana? Kaya lebih bahaya. Rata-rata kalau sudah orang kaya bisa lupa tuh. Coba kita lagi nyaman, susah kan dengan Allah kan? Begitu susah, begitu sulit, begitu sakit. Ya Allah, nah nyebut nama Allah. Lagi sugih kada ingat, lagi hidup nyaman mana ya? Banyak lupa diri. Begitu diuji Allah dengan kesulitan, baru keluar dari mulut kita. Ya Allah, nah keluar juga akhirnya. Itu maksud Allah kita tuh dikasih kita masalah supaya dengan masalah itu kita dekat dengan Allah. Kalau orang paham, kalau orang mengerti. Cuma kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Ada bahkan ada menganggap kalau dikasih susah, tandanya Allah sedang membenciku. Ya kan? Kalau Allah berikan kekayaan, berarti Allah sedang memuliakanku. Surah Al-Fajr kita enggak tuh? Surah Al-Fajr ayat 15 ya kan? Surah Al-Fajr ayat yang ke-15 16. Wa idza mana dia? Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara ala rizqah fa yaqulu rabbi akraman.
Wa amma idza mabtalahu faqadara ala rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Maka ada manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ada orang diuji Allah dengan kesenangan, sugihnya. Oh, Tuhan sudah memuliakanku. Padahal kemuliaan orang bukan dari kekayaan tadi. Kadang dari Quran mengatakan yang mulia itu orang kaya, kadang tidak. Siapa yang mulia? Orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia yang paling takwa. Tapi kebanyakan manusia menganggap orang yang kaya itulah yang mulia. Coba kalau ketemu orang kaya kita, sibuk enggak semua? Oh. Kalau kita ketemu orang sugih, ketemu pejabat, sibuk enggak sekampungan nih? Kalau datang gubernur, sibuk enggak sekampungan nih? Sibuk semua. Wah, nyamput segala macam. Sibuk semua. Karena yang datang orang sugih, karena yang datang orang kaya. Kalau yang datang orang biasa-biasa aja, tapi orang takwa, sibuk ada orang. Tidak, sibuk orang biasa-biasa aja. Karena manusia mengukur, kata Allah, kalau dia diuji dengan kesenangan, lalu dia mengatakan, Tuhan telah memuliakanku. Nah, ini manusia nih. Sebaliknya, tetapi bila dia diuji dengan kesusahan, Allah batasi rezekinya, maka dia mengatakan, Tuhan telah menghinaku. Dikatakannya Tuhan telah menghinaku. Allah batas rezekinya, hidup dalam kesulitan, ekonomi susah, segala macam, gawean kada ada, di rumah beras kada ada. Dia menganggap Tuhan telah menghinanya. Padahal tidak demikian, kata Allah. Kemuliaan itu bukan karena kesenangan, karena banyak uang, banyak harta. Kemuliaan itu bukan karena kita, bukan miskin juga bukan kemuliaan. Kemuliaan itu kalau kita takwa. Yang kaya boleh kaya, asal tetap bertakwa kepada Allah. Yang miskin tidak mengapa miskin, asal tetap bertakwa kepada Allah. Itulah namanya hidup ini. Ada plus, ada minus. Kada mungkin semua jadi orang sugih, kada mungkin. Kada mungkin orang jadi orang sugih semuanya. Allah tetapkan berpasang-pasangan. Ada yang Allah takdirkan dia diberi ujian dengan kesenangan, ada orang ditakdirkan oleh Allah diberi ujian dengan kesulitan. Tapi kebanyakan manusia lebih senang memilih ujian yang menyenangkan hati. Kalian pernah nonton enggak di YouTube tuh ada tuh. Seorang anak buta matanya. Ya, tapi hafal Quran 30 juz. Nonton dia tuh, dia orang Arab sana Timur Tengah. Itu dia setiap hari nyetor hafalan datang ke masjid. Jauh jaraknya. Sampai ke masjid cuma dibilang sehnya tidak boleh banyak-banyak, cuma cukup setor hafalan satu hari satu ayat aja. Padahal jarak dari rumahnya ke masjid itu berapa jalannya? Orang buta berani menempuh jalan jauh dari rumahnya ke masjid hanya untuk menyetor satu hafalan Quran. Pada akhirnya dia hafal Quran 30 juz. Nah, ketika dia wawancarai, ditanya sama syekhnya, mau enggak kamu dikasih donor mata aja? Mau enggak kamu dikasih mata supaya bisa melihat? Apa jawaban anak tadi? Aku enggak mau, biar aja aku buta. Kenapa? Aku khawatir kalau aku punya mata, nanti mata itu yang membuat aku masuk neraka. Aku takut, biarlah aku buta ini. Wah, itu orang mental beriman. Sampai nangis syekh tadi itu. Malu syekh tadi, yang bertakut tadi malu, nangis langsung. Kalah sama anak kecil yang buta. Usia paling belasan tahun. Mungkin sekitar 12-13 tahun. Hafal Quran 30 juz. Disuruh mau dikasihkan mata supaya bisa melihat, nolak dia. Aku tidak mau. Kenapa tidak mau kita saya dikasih mata bisa melihat? Jangan, aku takut jangan gara-gara mata ini aku masuk neraka. Lihat itu, iman itu begitu. Siap dia menghadapi segala macam kesulitan. Itu namanya iman. Siap menempuh jalan yang sulit dan mendaki. Itulah iman. Siap mengalahkan kesenangan, menyampaikan kesenangan kita segala macam untuk satu kebenaran. Asal benar walaupun tidak senang, kita harus korbankan rasa senang kita semua untuk mendapatkan yang namanya kebenaran. Itu anak kecil bisa begitu. Nah, ini kadang-kadang kita ini kurang di sana, kurang kesal. Mengaji itu tujuannya sebenarnya untuk itu. Kita mengaji kemana-mana, dengan ceramah kemana-mana itu supaya dengan mengaji itu kuat menghadapi hidup. Semakin bersabar. Kalau kita mengaji hasilnya semakin penyarikan aja, ngapain? Ngaji kemana-mana kalau, tapi sampai ke rumah bermamai terus lawan bini, lawan anak bermamai terus. Dengan ceramah kemana-mana sudah kurang kuat menghadapi ujian. Dikasih Allah masalah langsung keluh kesah aja. Saban maghrib tengah ceramah terus. Sedikit ada masalah langsung emosi.
Sedikit ada masalah, langsung keluh kesah. Ini sebelah. Ceramah juga. Rupanya waktu ada ceramah juga sekalinya. Ustaznya berceramah depan, berceramah juga sana. Masya Allah. Tujuan mengaji itu. Dengan membaca Quran, kita dapat iman. Dengan iman itulah yang membuat kita menjadi kuat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrina walal kitab walal iman. Dan demikian kata Allah, kami turunkan wahyu kami Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Tidak tahu kita kan, sebelum kita mengaji tidak ngerti kita apa gerak isi Quran, tidak tahu kita. Setelah kita kaji kita paham. Dan tadi kita tidak tahu apa itu iman. Kalau tidak ada Quran tidak ngerti kita tentang apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Quran itu cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk, meneranginya kepada orang yang kami kehendaki. Jadi rupanya Allah berpilih juga. Yang mau diberi petunjuk itu dipilih oleh Allah. Sama tadi, walaupun orang banyak mengaji, belum tentu semuanya diberi petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dipilihnya. Siapa orang yang dipilih oleh Allah tadi itu? Orang-orang yang juga berkehendak kepada Allah. Allah memberikan petunjuknya kepada orang yang mau. Kepada orang yang mau. Gayung bersambut. Allah mau memberikan petunjuknya, kita pun mau menerimanya. Kata Allah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nabi aja tidak bisa beri petunjuk. Walakin Allah. Tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada yahdi man yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang mau menerima petunjuk Allah. Jadi syaratnya kita harus mau juga. Mau menerima petunjuk Allah. Kalau tidak mau, tidak bisa. Kalau tidak mau, kita tidak bisa. Jadi kalau gitu kita harus punya kemauan yang kuat. Kita misal contoh nih, belum bisa mengaji, belum lancar mengaji. Kalau kita tidak mau belajar, ya tidak bisa-bisa. Terasa tidak tuh, kita dulu kan mengaji kan tidak bisa. Tapi karena punya kemauan, mau belajar terus, alhamdulillah bisa akhirnya ngaji. Walaupun sudah usia kita uzur sudah. Walaupun sudah tua, tetapi karena masih punya kemauan, bisa. Coba kalau tidak mau, wah, ada kawa. Jadi Allah berikan petunjuk, karena dia mau belajar, bisa akhirnya. Maka Allah beri petunjuk kepada orang yang mau. Nah, iman itu pun tidak akan datang kalau kita tidak mau menerima iman. Kalau kita membuka hati, mau menerima petunjuk Allah, masuk yang namanya cahaya iman. Dengan iman itu kita akan kuat. Dengan iman itu kita akan kuat. Bayangkan Bilal bin Rabah, ditimpa batu, ditindih batu, ditambah beratnya lagi itu. Suruh mengatakan Tuhannya bukan Allah. Cukup sekali aja, Jar Umayyah. Sekali aja kau mengucapkan Tuhanmu bukan Allah, Tuhanmu la ta'uzamanna. Tetap Bilal mengatakan ahadun ahad. Semakin ditimpa berat bebannya, semakin kencang. Ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak berubah. Tidak berubah Bilal. Walaupun dihantam oleh segala macam ujian, dia kuat mempertahankan iman tadi. Nah, itu petunjuk Allah. Nah, kita pun begitu. Kita pun demikian. Jadi setiap masalah yang datang itu sebenarnya dalam rangka untuk kita semakin kuat iman. Datang masalah supaya bertambah iman. Datang masalah supaya kuat iman. Katakan orang beriman diuji. Kalau kita datang masalah langsung kita keluh kesah, tidak nambah iman berarti. Datang masalah langsung emosi, tidak bertambah iman berarti. Nambah umur harusnya nambah iman. Bertambah umur harusnya bertambah iman. Bertambah umur harusnya bertambah matang. Bertambah umur bertambah dewasa. Jangan kita justru bertambah umur semakin reaktif, semakin mudah marah, semakin gampang tersinggung. Ada orang sudah kemarin datang ke Wadah Ulun, curhat. Sudah 21 tahun menikah, akhirnya cerai juga. Sudah tua bandar, Masya Allah. Kesian kita melihatnya. Kesian sudah melihatnya. Sudah 21 tahun menikah, 21 tahun sudah berkeluarga, cerai akhirnya. Anaknya di Wadah Ulun menghafal Quran. Sudah tua banyak. Sudah tua.
Datang tuh sudah apa namanya, kayak orang sudah kena penyakit apa gitu. Tidak kuat jalan tuh sudah normal lagi dah. 21 tahun menikah. Kita mikir kenapa bapak dia sudah 21 tahun masih mau bercerai lah. Sudah tua, apalagi dipikirkan. Dia pun cerita dengan sedih juga. Itu masalahnya itu aja. Kurang mampu menahan, mengendalikan diri. Sama-sama pengarasan. Tidak mau ngalah. Tidak mau ngalah kita. Yang istri begini, yang ini tidak mau mengalah. Padahal kalau mau mengalah salah satunya tidak ada pisah, ada. Nggih, ulun salah, ulun minta maaf. Selesai sudah. Kita tuh kan kalau bertengkar, kalau kadang-kadang untuk mengucapkan minta maaf tuh marah, malu, gengsi. Gengsi kita, apalagi laki-laki ini. Laki-laki ini gengsi benar. Padahal kalau ada masalahnya, anggap misalnya pasangan kita yang salah, kalau kita tahu nih, ini yang salah. Tapi kita bisa mengatakan, sudah, kita jangan ribut-ribut. Ulun minta maaf kalau ulun salah. Minta maaf lah, selesai masalah. Biar aja kita mengalah untuk kebaikan. Nanti dia akan malu sendiri gitu. Nanti suatu saat dia sadar, padahal aku yang salah, tapi kok suamiku mau mengalah lah. Nah itu dia malu sendiri. Pada ujungnya katakan, kada bang, ulun yang salah, ulun minta maaf juga. Selesai masalah. Tetapi karena sama-sama egois, sama-sama menahan diri, gengsi, tidak mau menundukkan diri, akhirnya timbul yang namanya perceraian dan sebagainya. Karena kurang mampu mengendalikan diri. Tujuan kita mengaji itu, dengan mengaji semakin kuat pengendalian diri kita. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, walaupun datang sesuatu yang senang, kalau ada bagus, jangan langsung ditangguk. Walaupun senang kita. Sebaliknya, walaupun sesuatu itu yang datang kepada kita, datang orang ke rumah kita, Assalamualaikum Pak, beras Pak, minta duit. Kalau senang ada kita. Itu kan senang kita kan, ngetok rumah, kita lagi tidur siang, tiba-tiba ngetok rumah, buka pintu, apa sih? Minta duitnya sekalinya. Kita lagi goreng uyuh di tidurnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita kira tamu datang. Buka pintu, Waalaikumsalam. Sedekah Pak, jalan. Bayangkan itu tuh. Kita lagi uyuh, lagi ngantuk, lagi capek, banyak goreng baru terpejam mata. Assalamualaikum. Bangunlah kita tadi kalau kita pikir tamu datang. Buka pintu pengemis sekalinya. Tak sedekah Pak, jalan. Senang ada kita tuh. Tapi itulah cara Allah untuk kita berbuat baik. Langsung positive thinking aja. Bagi sedikit. Cara Allah sebenarnya. Sebab kalau kita reaktif, ibu ini sudah masih kuat aja mengemis. Jangan sana usaha kerja sendiri. Kalau orang pikir gitu kan. Jangan minta-minta, sana pian ini masih gagah muda aja. Kalau kita sudah belajar, sudah banyak tanya langsung. Nggih, ini Bu keserpian ya, makasih banyak lah. Mudah-mudahan berkah. Doakan langsung. Mudah-mudahan berkah pian. Kebaikan buat kita. Datang sesuatu yang menurut kita kurang bagus, tapi itu cara Allah untuk kita berbuat kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar terus dan apa yang kita pelajari ini kita punya kekuatan untuk mampu mengendalikan diri kita menghadapi kehidupan perang tadi. Kita harus jangan sampai jadi orang yang kalah dalam peperangan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang dalam peperangan kita dalam hidup di muka bumi ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.